Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Putri Nur Khalifah dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai helminthozonosis, yaitu penyakit fasciolasis. Langsung saja kita mulai ya. Untuk definisinya, penyakit fasciolosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh parasit cacing Trematoda fasciola gigantica maupun Fasciola hepatica. Cacing ini termasuk ke dalam kelas Trematoda, filum Platyhelminthes, dan genus Fasciola. Cacing tersebut bermigrasi dalam parenkim hati, berkembang dan menetap dalam saluran empedu. Jenis cacing fasciola yang ada di Indonesia adalah Fasciola gigantica dan siput yang bertindak sebagai inang perantara adalah Limnea rubiginosa. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa siput Limnea rubiginosa merupakan siput yang resisten terhadap infeksi Miracidium Fasciola hepatica. Kemudian untuk etiologinya, penyakit ini disebabkan oleh Fasciola hepatica yang termasuk ke dalam kelas Trematoda. Untuk ukurannya yaitu sekitar 30 mm kali 15 mm. Sedangkan untuk Fasciola gigantica yaitu sekitar 75 mm kali 15 mm. Fasciola hepatica ini pada saat dewasa berukuran besar dan rata, berukuran panjang hingga 30 mm dan lebar 15 mm. Untuk ujung anteriornya itu berbentuk kerucut, tidak seperti ujung anterior bulat Fasciolopsis buxi. Pada orang dewasa yang tinggal pada cacing dewasa yang ada di saluran empedu ini bersifat inang definitif. Kemudian untuk epidemiologi penyakitnya, untuk penyakit ini itu terdapat di daerah yang lembab dan basah. Untuk Fasciola gigantica tersebar di daerah tropis dan subtropis, seperti di benua Afrika dan Asia. Sedangkan untuk cacing Fasciola hepatica tersebar di daerah dingin dan dataran tinggi di Afrika, Asia, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa host atau inang perantara dari penyakit ini adalah si siput atau famili dari Limnaeidae, khususnya spesies dengan genus Limnea, Galba, Fossaria, dan Pseudosuccinea. Ini adalah contoh dari Galba, kemudian ini Galba truncatula, kemudian ini Galba humilis, ini adalah Fossaria bulamoides, dan ini adalah Pseudosuccinea. Kemudian untuk siklus hidupnya, di dalam tubuh inang utama yaitu ternak, ikan, manusia, cacing dewasa hidup di dalam hati dan bertelur di usus. Kemudian telur keluar menetas bersama feses. Telur yang menetas menjadi larva dengan silia atau rambut getar di seluruh permukaan tubuhnya. Pada fase ini disebut sebagai Miracidium. Kemudian larva Miracidium ini kemudian berenang mencari si inang perantaranya atau siput Limnea. Kemudian Miracidium akan mati bila tidak masuk ke dalam tubuh siput. Apabila si Miracidium ini masuk ke dalam tubuh siput, selama 2 minggu akan berubah menjadi sporosis. Larva tersebut mempunyai kemampuan reproduksi seksual secara aseksual dengan cara paedogenesis di dalam tubuh siput.
sehingga terbentuk larva banyak. Selanjutnya, larva sporosis ini melakukan paidogenesis, sehingga menjadi redia. Kemudian larva redia melakukan paidogenesis lagi menjadi serkaria. Kemudian, si larva serkaria ini akan berekor menjadi metaserkaria dan keluar dari siput berenang mencari tanaman yang ada di pinggir perairan, misalnya rumput, tanaman padi, atau tumbuhan air. Setelah menempel, si metaserkaria ini akan membungkus diri dan menjadi kista yang dapat bertahan pada rumput, tanaman padi, atau tumbuhan air, ataupun sayur-sayuran. Apabila tumbuh-tumbuhan ini atau si daging ini termakan oleh apabila si tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumputan ini termakan oleh hewan ruminansia, maka si kista tersebut dapat menembus dinding usus dari si hewan ruminansia, kemudian masuk ke dalam hati, ke saluran empedu, dan menjadi dewasa dalam beberapa bulan sampai bertelur, dan siklus ini akan terulang kembali. Ini adalah gambarnya ya. Dari mulai telur, kemudian berubah menjadi mirasidium, redia, serkaria, sampai metaserkaria. Kemudian untuk cara penularannya, ini hewan bertulang belakang terinfeksi secara tidak sengaja ketika menelan metaserkaria yang menempel pada tumbuhan air atau rumput atau air minum yang mengandung metaserkaria. Di dalam usus manusia, parasit keluar dari kista dan bermigrasi dengan menembus dinding usus dan rongga perut menuju hati. Selanjutnya, menuju dan tinggal di dalam saluran empedu. Ketika dewasa, di dalam hati atau kantung empedu, ini memerlukan waktu 2 bulan. Kemudian, telur melewati saluran empedu menuju usus dan keluar ke tanah atau air bersama dengan feses. Siklus hidup ini memerlukan waktu sekitar 5 bulan. Kemudian untuk tanda klinisnya ini ada 2. Bisa pada tahap akut dan juga pada tahap kronis. Untuk pada tahap akut, ini biasanya disebabkan adanya migrasi cacing muda di dalam jaringan hati, sehingga menyebabkan ternak menjadi lemah, nafas cepat dan pendek, kemudian perutnya membesar dan rasa sakit. Kemudian pada tahap kronisnya, ini membutuhkan waktu 4-5 bulan setelah terjadinya investasi ya dari si cacing. Kemudian gejala yang nampak adalah anemia, sehingga menyebabkan si ternak ini lesu, lemah, nafsu makan menurun, cepat mengalami kelelahan, membrana mukosa pucat, diare, dan edema di antara sudut dagu dan bawah perut. Juga bisa menimbulkan iktarus dan kematian dapat terjadi dalam kurun waktu 1-3 bulan. Kemudian untuk patologinya ya, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, penyakit ini disebabkan oleh infestasi cacing fasciola. Kemudian untuk patologinya ini biasanya timbul lesi pada keadaan akut. Ini contoh dari gambarnya ya. Infeksi hati akibat fasciola gigantica yang terjadi pada ternak yang terinfeksi kronis secara histopatologi terlihat pada gambaran dilatasi dan penebalan saluran empedu, serta fibrosis periportal dan infiltrasi eosinofil, limfosit, dan makrofag. Pada investasi yang berat dapat mengakibatkan fibrosis, hiperplaksia, dan kalsifikasi pada saluran empedu. Kemudian untuk diagnosanya ini dapat dengan cara-cara standar ya, menggunakan bantuan dari mikroskop. Ini adalah contoh gambar ketika dilakukan pengamatan dengan bantuan mikroskop telur dari si cacing Fasciola hepatica. Ini juga ketika cacingnya ini sudah dewasa, gambarannya seperti ini. Kemudian untuk diagnosisnya ini diamati dengan pencitraan endoskopi retrograde
cholangiopan sclerotography atau ERCP. Ini adalah gambar dari cacing Fasciola hepatica dewasa ketika diamati dengan pencitraan ERCP di saluran empedu. Kemudian ini juga adalah gambar dari cacing Fasciola hepatica yang diamati dengan pencitraan ERCP di saluran empedu pada manusia. Kemudian untuk pengobatannya, ini dapat dilakukan dengan triclabendazole dengan dosis yang sudah ditentukan ya pada PowerPoint di sini. Kemudian nitroxinil, revoxanid, kemudian juga mebendazole dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan, efektif 94% untuk membunuh cacing hati dan cacing nematoda. Kemudian untuk pengobatan keduanya ini dapat dilakukan pada akhir musim kemarau dengan tujuan untuk mengeliminasi cacing muda yang bermigrasi ke dalam parenkim hati. Pada pengobatan kedua ini perlu dipilih obat cacing yang dapat membunuh cacing muda. Kemudian untuk pencegahan dan kontrolnya, sampai saat ini belum ada atau belum ditemukan vaksin untuk melindungi baik hewan maupun manusia dari infeksi cacing Fasciola hepatica atau penyakitnya yang dikenal dengan fasciolosis. Cara pencegahan yang dapat dilakukan ini dengan mencuci bahan makanan terutama seperti sayur-sayuran, kemudian daging yang rentan terhadap infeksi rentan terhadap infeksi dari cacing Fasciola hepatica maupun Fasciola gigantica, seperti dengan menghindari makanan yang mungkin terkontaminasi atau menerapkan personal hygiene, kemudian mencuci sayuran atau bahan makanan secara bersih, kemudian memasak bahan makanan baik sayur maupun daging dan jeroan secara matang untuk menghindari infeksi dari si cacing Fasciola hepatica maupun Fasciola gigantica. Kemudian juga perlu adanya program pengendalian khusus yang sudah atau baru direncanakan, seperti tindakan kontrol, mengumpulkan data-data epidemiologi, baik faktor risiko maupun upaya intervensi yang dapat dilakukan secara umum di masyarakat. Baik, saya kira cukup sekian presentasi dari saya mengenai Helminth zoonosis. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.